Sahur kegiatan sahur. Kacamata kok sing anu deh, Bu. Bu. Halo, selamat pagi, selamat sahur. Aku ini Pak Sarun. Ngopi santai. Lampung hadir Pak Delo, kok tahu saya di YouTube. Ini kok tahu saya di YouTube. Asep Kurniawan, selamat bergabung. Cuman ini saya belum tahu ini saya menaikkan orang di sini tuh bisa apa enggak, itu yang ini. Padahal saya tidak bilang-bilang kalau saya udah mulai live di sini. Ya ini kita live di sini biasa gini aja dulu. Sahur Asep. Seperti biasa teman-teman, sedekah pagi. Ada notifikasinya Pak D, jadi Pak D live tahu, alhamdulillah Pak D sahur. Oh gitu. Iya, orang saya juga enggak ini ya. Saya hanya mencoba mulai dari tadi malam. Terus saya live di sini. Di sini tuh saya bisa menaikkan orang enggak gitu loh. Kalau bisa menaikkan orang itu sebenarnya malah jelasan di sini ya. Cuman ini juga lagi ini penjajakan di sini. Karena tak lihat notif live saya di sini sudah ada gitu loh. Terus tadi malam saya tuh nyoba live di sini. Tuh, ya nanti saya akan memberitahukan sama teman-teman. Cuman di sini itu kelihatannya kok belum bisa tidak bisa menaikkan orang. Kalau bisa menaikkan orang sebenarnya kan kabar bagus ya. Cuman di sini tidak bisa menaikkan orang.
pernah chat Pak D tapi nggak kerja. Yang mana? Sakit apa? Kalau di YT ini kan saya tuh jarang buka. Saya tuh jarang buka ya di YT ini. Oh, loh. Oh, berarti WA klinik ya. Kalau ini nanti ke langsung yang teman di apa? Di media sosial ini kan tak khususkan. Tak khususkan itu ke nomor ini. Jadi emang ada itu, saya tuh ada nomor WA itu 3 ya. WA saya pribadi, WA saya yang di media sosial, sama WA-nya yang masuk ke klinik. Itu beda-beda. Itu berbeda-beda. Nah, nanti ini WA ini nomor berapa ya? Kali ya. Bentar. Kalau ini langsung ke WA saya yang ini. Yang ini tak khususkan untuk media sosial. Orang-orang yang media sosial itu di sini WA-nya. Jadi tidak tak campur yang semua ada orang yang pesen jamu atau apa gitu tuh kesimpannya di sini. Nah kalau sampai tuh nanyanya ke nomor klinik itu yang jawab kan teman-teman klinik. Bentar. Jadi ini yang tak pakai khusus ini, yang tak pakai khusus. Jadi khusus teman-teman media sosial itu tak khususkan nomornya sendiri. Jadi ada 3 ya, WA klinik itu untuk orang-orang yang mau datang ke klinik. Terus ini orang-orang yang khusus telepon itu pakai ini. Terus pribadi itu. Karena kalau tak campur aduk jadi satu, ya begini nih, dikira saya tidak ngerespon kan gitu. Bentar. Aku tuh lupa nomor yang ini tidak tahu. Kalau pengen ini pakai ini ya, nanti ke klinik terus tak pindahkan. Masalah kalau kecampur aduk saya jadi ini malam. Saya juga jadi bingung. Jadi khusus teman-teman yang konsultasi sama saya itu tak khususkan tuh di sini. Begitu maksudnya. Tanya ke istri nomorku yang dikasih nama apa. Iki nomorku iki tak kayak jeneng apa ibu? Apa? Sing ngene baikku iki tak kayak jeneng apa iki? Klinik 202. Sing nomorku anyar ya. Kalau ini emang yang bawa saya terus ini. Nomor pribadi aja sekarang malah enggak ini, enggak kepegang. Bentar ya, tak carikan. Nah ini, catat ya. Ini kelihatan enggak ini? Nah ini. Bentar tak balik Tuh, DSS. Konsultasinya lewat itu aja.
Ini ya. Udah, Asep. Nih, kalau konsultasi itu ya, pakai itu aja. Kalau ini kan yang bawa saya ini. Oke, Asep. Dah. Jadi kita di sini ngobrol santai, berbincang-bincang. Sambil nunggu sahur. Terima kasih Pak D ya, sama-sama. Jadi teman-teman yang mau nanya itu langsung lewatnya situ, yaitu yang untuk teman-teman yang di media sosial itu yang langsung tak pegang loh ya, yang langsung tak pegang. Kecuali teman-teman yang mau ke klinik lah itu pakai nomor klinik, itu bedanya di situ. Kenapa kok tak pisah? Karena ketika tak pisah itu kan ada yang pengen ngobrol sama saya langsung, ada yang cuma daftar yang mau ke sini gitu ya. Jadi yang ngobrol sama saya itu kan terkadang dari Taiwan, dari Arab. Itu jam 2, jam 1 itu kan masih pada telepon. Terus yang konsultasi seperti itu, teleponnya itu pakai video call. Jadi ketika video call HP klinik itu nanti yang angkat teman-teman biasanya pada canggung. Makanya tak pisah, jadinya tak pisah. Terus teman-teman itu yang dari Arab, dari Taiwan, dari Hong Kong itu ketika konsultasi kan terkadang malam gitu. Jadinya kenapa tak bisa itu seperti itu teman-temannya. Shirley Junior, Shirley dari mana ini Shirley ini? Jadi saya tidak mau mencampur aduk jadinya. Yang nomor saya pribadi itu malah tidak kepegang, malah tidak kepegang. Yang penting saya kan ini perdananya saya di sini, saya pengen menyapa teman-teman tuh nanti lewat sini gitu. Karena di sana kan saya kena pembatasan terus, makanya ini kelihatannya sampai habis lebaran ya. Yang di tok-tok itu saya nanti tidak live, karena ketika live di sana saya kena pembatasan terus. Pak D maaf mau tanya, kalau obat telinga budek dan telinga robek gendang telinga apa obatnya dan cara terapinya gimana? Saya dari Bandung. Nih dari sini nih. Ini ya. Nah ini. Ini terapi. Mulai dari sini. Ini terapi. Ini terapi. Terus dari atasnya sini. Ini terapi juga. Jadi nanti ada suara krotek-krotek lah itu. Di sini nih. Ini terapi. Terus sampai ke sini. Terus sampai ke sini. Ini saya melakukan gerakan ini di samping ya. Di yang biasa saya live itu saya sudah langsung kena. Nih, terapi. Terus ini kendorkan tuh dari sini. Ini kendorkan. Ini kendorkan. Terus kaki dua itu jangan anu ya, 5 jari kaki itu nanti diterapi semua. Mulai seperti biasa, mulai dari depan, dari belakang, dari depan, dari belakang itu semuanya itu diterapi. Terus itu nanti untuk mengobati gendangannya yang sobek, lukanya yang dari dalam, cari binahong.
atau bilahong, setiap daerah itu sendiri-sendiri namanya. Itu nanti di jus minum airnya. Nah itu nanti sampai nyari daun sirih, kasih air hangat. Nanti setelah dingin itu nanti diteteskan ke dalam. Tapi biasanya itu rasanya perih. Kebanyakan orang yang tak kasih itu perih. Teteskan ke dalam. Itu nanti untuk mengobati lukanya yang ada di dalam telinga. Cara seperti itu. Jangan lupa jari itu semuanya, jari kaki itu semuanya diterapi. Nah kalau di sini kelihatannya gerakan-gerakan itu agak bebas, cuman menaikkan orang tidak bisa. Karena terus terang saya itu terapinya itu kan terapi praktek, bukan teori. Jadi akhirnya saya itu kayak kemarin tuh baru melakukan gerakan yang saya mencontohkan terapi, langsung kan saya diputus. Jadi akhirnya saya mau lab di mana gitu ya. Nah, akhirnya tadi sore itu tak coba masuk ke sini, loh kok sudah bisa, udah ada aksesnya. Nah, akhirnya saya itu mulai dari sore tadi saya mencoba live 20 menit. Jadi ini lagi tak seringkan saya tuh live di sini. Lihatnya di sini kan lebih bebas dan semoga itu nanti di sini saya tidak kena putus. Loh ya karena gerakan-gerakan saya itu kan begitu di samping itu kan tidak boleh kena pembatasan terus. Padahal masyarakat itu terapinya itu kan butuh terapi bukti, butuh terapi praktek, bukan terapi teori. Kalau teori kan gampang, yang paling susah itu praktek. Di situ apalagi untuk orangnya stroke, tangan susah diangkat, itu kan saya butuh praktek bukan teori. Nah masa saya diem begini tepuk-tepuk kakinya gitu kayak tadi malam itu sampai 1 jam itu tidak kena pembatasan, giliran mau praktekkan lah baru begini tuh langsung nongol pembatasan, kan jadi kesel. Karena masyarakat itu kan yang rumahnya jauh gitu ya, masa tak suruh ke klinik kan kasihan. Walaupun terkadang emang dari Lampung ya, dari Sumatera, dari Banyu Asin, dari Kalimantan itu ke sini, emang iya gitu ya. Di sana nanti saya kecantol janda sana. Jadi kan terkadang teman-teman itu kan salah pahamnya begini ya. Semua di sana itu ada 2 keluarga itu sakit. Pak D kalau disuruh ke sini bisa, lo bisa. Caranya gimana? Mau dijemput apa saya disuruh naik mobil? Biasanya kan saya begitu. Saya disuruh naik mobil. Udah. Yang penting saya itu diberikan tiket pulang pergi. Jadi tidak usah bingung-bingung pengen ngamplopi saya ini segala macam itu, tidak usah bingung-bingung. Yang penting saya itu diberikan tiket pulang pergi udah. Itu kalau saya itu seperti itu. Jadi kenapa kok saya seperti itu teman-teman? Karena saya itu pengen mengajak masyarakat. Ini sudah tahun 2024. Biasanya zaman sekarang ini sosialnya itu kan sudah mulai terkikis. Jadi saya pengen mengajak masyarakat itu menumbuhkan jiwa sosialnya di dalam tubuhnya. Hanya itu aja sebenarnya. Apakah Pak D itu duitnya banyak? Malah saya itu tidak pernah punya duit gitu ya. Cuman saya tuh sering orang nepuk-nepuk melihat di video-video saya itu bilang DM sembuh. Itu alhamdulillah itu sudah obat bagi saya. Itu malah bayaran yang ke saya itu yang sangat luar biasa itu sebenarnya di situ. Karena kepuasan saya kan di situ. Karena hidup saya itu mencari kepuasan ketika orang itu sembuh, walaupun pada dasarnya kesembuhan itu milik Allah. Itu. Di Bandung banyak ya yang sakit. Jadi teman-teman terkadang tuh fokus sama penyakitnya ya. Tidak fokus sama penyebab penyakit. Padahal penyebab penyakit itu adalah yang paling utama. Terkadang sepele, orang yang buang air kecil susah sampai dia tuh punya kencing batu gitu ya. 1, orang itu biasanya buang air sambil berdiri. 2, orang itu sering menahan buang air kecil, mau diakui apa tidak,
ketika seperti saya ini jalan bawa mobil ya di tol gitu, kan nyari rest area. Makanya ketika saya naik mobil saya biasakan tuh saya pakai ini ya, pakai persediaan air gitu. Jadi sewaktu-waktu saya berhenti itu bisa walaupun tidak di rest area. Karena secara pribadi saya itu kan kering kalau tidak dibersihkan, kalau buang air kecil itu di situ. Jadi teman-teman yang sakit apapun itu jangan fokus sama penyakitnya. Sekarang ini kebanyakan orang itu yang dikeluhkan itu asam lambung. Satu karena emang pikiran kita kenceng, biaya hidup itu tinggi di situ. Makanya kebanyakan tuh asam lambungnya itu pada meningkat. Banyak banget Pak di sini banyak yang juga terapi teori bukan Pak. Oh gitu ya. Ya emang saya ketika lab itu saya tuh butuh terapi praktek seperti itu gitu loh ya. Jadi walaupun di mana gitu kan, saya tuh hanya membantu terapi itu dari sini, saya hanya ngasih tahu. Semua asam urat itu kan cuma tak suruh nepuk-nepuk, tak suruh nepuk-nepuk. Ini kan terapinya asam urat yang ada di tangan, kesemutan, gerilingan, likatan yang ada di tangan, kebas, yang pundak kaku, leher kaku, kepala pusing. Nah terkadang kepala pusing, leher kaku aja sampai menghabiskan uang banyak, kan kasihan. Gitu. Dan yang sering salah paham ini yang saya sering kasihan itu yang sakit mata. Sakit mata itu udah jelas itu katarak ada putihnya. Itu disuruh datang terus, sekali datang itu ndak sedikit loh uang. Makanya dari kemarin tuh orang Riau, dari Sumatera, dari Riau itu katanya berobat ke Medan coba. Berobat ke Medan. Sekali berobat berapa? Seminggu sekali. Terus habisnya biaya yang untuk ke sana itu berapa? Itu yang harus kita pikirkan. Gitu maksudnya. Kan kasihan gitu ya. Orang jelas-jelas itu katarak. Tadi malam udah itu ndak usah carikan obat ke sana ke sini karena itu katarak. Kalau mau operasi itu nanti diangkat kataraknya begitu. Jadi kan kasihan. Suruh datang. Makanya masyarakat ketika datang ke sini kan kaget. Biasa masuk pengobatan alternatif dengan biaya tinggi, kita terapi itu kan seikhlasnya, kita nggak pasang tarif. Kayaknya saya kadang kemarin itu kan saya disuruh ke Kalimantan. Berapa Pak D? Saya tuh tidak mau membahas yang kayak gitu. Yang penting saya diberikan tiket ke sana, balik saya diberikan lagi, udah selesai. Urusan dengan saya seperti itu. Di situ dikira kita itu malah sok kaya, enggak sok kaya, emang ya seperti itu, gitu ya. Enggak bisa saya suruh ngomong begini, enggak bisa. Masalah dikasih itu adalah rezeki, enggak dikasih itu udah rezeki di situ. Karena rezeki itu enggak bakalan ketukar. Begitu teman. Sudah pada sahur apa belum? Jadi emang kasihan ya. Kalau gendangan sobek itu karena apa penyebabnya itu yang harus dicari seperti itu sebenarnya ya Shirley. Karena satu mungkin kita ini ya ketika sakit telinga itu nanti dikorek-korek bisa. Kalau anak kecil itu kebanyakan itu dari ini ya, dari renang, orang itu sering renang. Jadi akhirnya telinganya itu kan kemasukan air. Itu anak kecil. Kedua, karena sering panas dalam. Panas dalam itu akhirnya apa? Telinga ini sering mengeluarkan cairan. Kalau tidak telinga itu mengeluarkan cairan itu nanti mimisan. Itu dampak dari panas dalam. Seperti itu. Jadi itu tadi nomor kalau teman-teman tuh langsung mau konsultasi lewat saya gitu ya. Memang itu yang tak khususkan untuk teman-teman yang mau konsultasi. Jadi ini saya sendiri yang bawa ini.
Orang asam lambung itu penyebab apa? Makanan-makanan berpengaruh banyak. Seperti ketan, susu, kayak gitu tuh pengaruh. Jagung, pisang itu kan pengaruh ke lambung. Pisang itu bagus ya. Cuman ketika orang yang punya asam lambung kenyataannya juga banyak yang pengaruh. Gitu maksudnya. Sebenarnya kan jamu-jamunya itu kan sederhana. Cuman mencari yang cocok itu yang susah. Siti Nurjana pengen bawa ayah saya tapi kita jauh di Madiun. Pak dulu sakitnya apa? Di sini tidak bisa buat naikin orang ya. Kalau bisa naikin orang sebenarnya seru di sini tuh. Ya, senang saya kalau bisa naikin orang. Cuman di sini sayang itu tidak bisa naikin orang. Ya, sakitnya apa Siti Nurjana? Stroke, maaf, penggumpalan darah di otak. Semua orang stroke itu penyumbatan darah di otak. Itu semua orang stroke. Itu kalau orang stroke ya, ini di ubun-ubun ini kan ada yang empuk ini. Nah, yang di ubun-ubun empuk ini digini-ginikan. Ini digoyang-goyang seperti ini. Diginikan. Terus itu ya telinga itu nanti dijewer-jewer seperti ini. Jewer-jewer seperti ini. Dijewer-jewer. Itu orang stroke. Nah, terus pundaknya ini tepuk-tepuk saja. Kan semua orang kita itu takut pijet toh, ditepuk-tepuk saja. Itu nanti bisa itu konsultasi itu ya. Di saat saya ndak istirahat ya, di saya ndak tidur, itu nanti telepon saya di situ, itu nanti bisa. Yang nomor yang tadi tak kasih, itu nanti telepon aja di situ. Jadi memang stroke itu penyumbatan saraf otak. Itu orang stroke. Sekarang ini udah tidak kaget ya orang terkena stroke. Jadi stroke itu memang penyumbatan saraf otak itu stroke. Ya. Dan stroke itu macam-macam. Kalau dari hipertensi itu kaku, dari lambung itu lemes. Ya, dari lambung itu lemes. Kalau dari diabetes itu persendian-persendian itu kaku. Karena dari diabetes itu pengaruhnya ke asam urat kolesterol. Kalau hanya dari asam urat itu suatu contoh asam urat kolesterol itu tidak bisa ditekuk. Kalau khusus asam urat itu semua persendian. Lah, orang asam urat ini sebenarnya yang dibetulkan itu fungsi ginjalnya. Tapi kebanyakan orang itu fokus sama asam uratnya. Makasih Pak Di, kapan bisanya Pak Di longgar sakit? Iya, tidak apa-apa. Siang atau yang penting itu saya tidak pas live ya. Itu kan bisa telepon gitu. Kalau malam yang penting di atasnya jam 10 ya. Itu pasti saya longgar. Kebanyakan longgarnya. Kebanyakan longgarnya di atasnya jam 10. Makanya kebanyakan orang itu yang konsultasi sama saya itu pada malam di atasnya jam 10. Gitu. Udah disimpan tadi nomornya itu. Itu yang nomor yang tak pegang. Di sini saya tidak tahu kalau boleh merokok ternyata. Saya melihat live itu kalau kok di sini ternyata boleh merokok. Jadi ya teman-teman ya jangan fokus sama penyakit. Ikhtiar usaha itu kewajiban kita sebagai manusia. Kesembuhan itu milik Allah. Terkadang kita itu yakin mantep bahwa ke sana. Ya ternyata sama Allah itu belum dikasih kesembuhan. Begitu. Dan seperti itu jangan menyalahkan orang yang megang. Karena orang yang megang itu pada hakikatnya emang tidak bisa apa-apa. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah itu sebenarnya. Jadi jangan salah paham. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutut saya lemes tapi pengen ketemu Pak D jauh minta solusinya. Lututnya lemes itu maksudnya itu lemes gimana? Masih bisa ditekuk. Sampai itu konsumsi bubur kacang hijau gula aren tanpa santan. Itu kalau lutut lemes.
Karena lutut itu ada yang bisa ditekuk, ada yang enggak loh ya. Itu begitu. Nah lutut lemes itu sampai tuh rebus kacang hijau gula aren tanpa santan. Itu kalau lutut lemes. Pokoknya semua orang yang lemes itu pakai kacang hijau gula aren tanpa santan. Fungsinya apa kacang hijau? Untuk mengisi persendian. Untuk mengisi persendian itu bubur kacang hijau. Oh ya, oh, monggo, Asep Kurniawan. Padahal kalau obat alergi kulit apa ya? Obat alergi kulit binahong. Binahong atau bilahong itu dibikin jus. Ya, di jus, di blender, itu nanti ambil airnya. Karena binahong itu pengobatan dari dalam. Terus orang yang seperti itu dibetulkan fungsi ginjalnya. Seperti apa? Putri malu sama tapak liman itu direbus. Putri malu sama tapak liman itu direbus. Itu untuk apa? Untuk membetulkan, membersihkan ginjal. Orang gatel itu sebenarnya kan fungsi ginjalnya bermasalah. Orang pengen muntah itu fungsi ginjalnya bermasalah. Sebenarnya seperti itu. Jadi binahong itu dirutinkan. Terus kalau herbal itu memang harus sabar. Kalau pil binahong juga bisa. Pil binahong bisa. Cuman kalau bisa itu yang nyari sendiri yang masih ini, yang masih alami. Bukan alami, dosis kita sendiri yang bikin. Karena ketika kita bikin itu masih alami, belum ada campuran apa-apa. Kalau sudah dibikin pil itu kan bisa juga. Kalau herbal itu ya 1 tahun aja sebenarnya tidak basi. Itu herbal. Terus herbal itu aman. Kalau yang dinamakan herbal kok dikonsumsi untuk anak usia 5 tahun ke bawah tidak boleh, itu berarti bukan herbal. Herbal itu untuk anak usia 5 tahun ke bawah aja bisa. Itu herbal. Jadi seperti itu. Itu obat gatel, semua gatel itu. Karena alergi itu darah kotor. Terima kasih, sama-sama. Orang alergi itu darah kotor dan biasanya di situ tuh lemahnya itu di pencernaan, di perut. Lemahnya itu di pencernaan sebenarnya. Makanya ada orang alergi ikan, alergi udang, alergi dingin, alergi debu, kan macam-macam. Dan yang tahu itu sebenarnya yang sakit. Siapapun itu tidak bisa memvonis, sampai belum tidak bisa, karena yang tahu itu yang sakit. Iya, tidak apa-apa. Itu pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai pil binahong saja. Terus kalau putri malu di situ mungkin ada ya. Putri malu, terus tempuyung itu. Itu kan tempuyung itu bagus. Tempuyung sama putri malu itu kan bagus itu. Tempuyung itu untuk mencah batu ginjal, untuk menguras ginjal itu loh, tempuyung. Orang yang sakit batu ginjal kasih tempuyung sama cipluan. Karena yang tumbuh-tumbuhan seperti itu ada 2. Yang satu tempuyung, yang satu kecibeling. Cuman kalau saya untuk orang yang terkena batu ginjal itu fokusnya pakai kecibeling. Begitu. Kok fokusnya pakai kecibeling? Pakai tempuyung. Kecibeling itu masih kalah dengan tempuyung, itu sesuai dengan pengalaman saya loh ya. Itu biasa kalau bikin kopi itu segini nih. Dari mulai buka sampai jam segini ini biasanya habis 4 sampai 5 gelas. Ada wilayah itu pakai itu, bagus itu. Orang yang gatal-gatal apapun, yang katanya batu ginjal, yang katanya ginjal, katanya gagal ginjal, pakai itu. Tempuyung, cipluan,
tapak liman, putri malu. Orang asam urat itu direbuskan pohon putri malu saja sudah bisa. Tapak liman itu untuk asam urat juga bisa. Cipluan itu untuk jantung, paru-paru, untuk stroke itu bisa. Untuk asam urat, untuk diabetes, untuk kolesterol. Nah terkadang kita itu sudah tahu ya, mengkonsumsi selama 1 bulan berturut-turut itu belum ada perkembangan, terus diteruskan. Nah itu terkadang berarti kalau orang mengkonsumsi herbal 1 bulan kok belum ada perkembangan, berarti itu tidak cocok, cari yang lain. Caranya seperti itu. Karena memang di media sosial sebelah ini nanti saya mungkin vakum sampai akhir bulan ya. Sampai akhir bulan tuh nanti saya vakum untuk tidak live sendiri gitu. Karena ketika saya live selalu kena pembatasan terus. Paling kalau live tuh pakai akun kecil saya, itu pun saya tidak menampakkan wajah saya. Ini tanggal 20 Ramadan teman-teman. Ini adalah hari yang sangat luar biasa dan itu jarang orang yang ngasih tahu kalau 20 Ramadan itu adalah mutiaranya. Itu nanti lakukan sedekah tanggal 20 Ramadan ini. Ini nanti saya di sini karena ini perkenalan ya. Nanti saya tidak lama-lama di sini. Ini saya juga sudah mulai mau turun karena sudah mau mulai subuh di sini, sudah mau imsak. Oke ya teman-teman, ya ini hanya perkenalan saya di YouTube, dan teman-teman tuh hati-hati di YouTube ini ada akun Klinik Punokawan 2 yang pakai banner saya. Jadi teman-teman hati-hati kalau seumpama di media sosial ini sudah mulai berkeliaran akun saya memakai nama saya, bannernya itu profilnya profil saya. Itu hati-hati ya. Jadi teman-teman kalau seumpama sampai dimintain duit ini itu segala macam, itu berarti bukan saya. Karena saya tidak pernah menarik orang. Apalagi orang yang butuh jamu tak carikan, tak kirim. Gitu biasanya ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sampai di sini dulu karena ini perkenalan saya di YouTube. Jadi yang penting saya tuh mulai live karena saya ngerti di sini sudah mulai ini ya. Sudah mulai bisa live di sini. Mungkin saya nanti akan sering juga mengisi live di YouTube ini. Itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, bila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita berpisah sampai di sini. Kita lanjutkan di lain hari. Ya, semoga kita masih ada umur panjang. Kita masih bisa semoga kita itu masih bisa berbagi ilmu apa yang kita bisa. Karena ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, tapi ilmu itu kita berikan supaya bermanfaat untuk orang banyak. Gitu ya dulu teman-teman. Ya teman-teman, sampai di sini dulu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin.